Rizik Syihab masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus kerumunan. Diduga akibat kebocoran gas saat memasak, sebuah rumah di pemukiman padat penduduk terbakar dan menewaskan 1 orang. Ketua KPU Tangerang Selatan Bambang Duwitoro meninggal dunia karena positif COVID-19. Selamat malam pemirsa, petugas kepolisian bersama tim pemburu COVID-19 kembali bubarkan kerumunan di sejumlah tempat yang berada di Jakarta. Meski petugas kerap memberi peringatan, namun sejumlah warga masih mengabaikan protokol kesehatan. Bersama saya, Stefani Patricia, inilah iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, diduga akibat kebocoran gas saat memasak, sebuah rumah di pemukiman padat penduduk di Palembang, Sumatera Selatan terbakar. Seorang ibu rumah tangga yang tewas karena terjebak di dalam rumah. Sebuah rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Radial, Kecamatan Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan terbakar Sabtu pagi. Sebelum api membesar, sempat terdengar ledakan dari salah satu rumah warga. Seorang ibu rumah tangga tewas dalam peristiwa ini. Ia adalah Nur Hayati, seorang penghuni kontrakan di perumahan ini yang diduga tewas karena terjebak saat kebakaran terjadi. Ketua RT setempat mengatakan ledakan diduga dari kompor gas yang digunakan korban saat memasak. Dari awal mungkin lagi masak, katanya kalau nggak salah sesudah itu ada ledakan. Itu mungkin ada kebocoran gas awalnya. Diduga. Iya. Awalnya gas bocor, soalnya itu ada ledakan. Terus korban meninggal sih. Anaknya PRT. Posisi kejebak di api dia. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk autopsi. Sementara keluarga korban tidak ada di rumah saat kebakaran terjadi. Api padam setelah petugas berjibaku selama 1 jam. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat pengemudi hilang kendali, sebuah mobil terjun ke laut di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Beruntung pengemudi selamat setelah keluar melalui kaca mobil. Petugas dibantu warga mengevakuasi minibus yang terjun ke laut di Muara Kalibaru, Kota Bau-Bau. Pengemudi yang mengangkut sayuran dari Pasar Sentral Wameo melaju ke arah Kabupaten Buton. Di tengah hujan deras, tiba-tiba sebuah sepeda motor melaju kencang dari arah berlawanan. Pada saat kita mau pulang, ketemu motor. Jadi karena kita sudah lihat hujan deras, saya menghindari motor. Padahal sebelah ban sudah los, nabrak di pembatas. Waktu tadi mobil masuk di air itu ikut juga. Bagaimana waktu proses kita menyelamatkan diri itu? Kaca pecah. Jadi lewat di kaca itu. Yang bersangkutan aktivitas sehari-harinya yaitu berjualan sayur. Jadi rencana habis membeli sayur di Wameo, tiba-tiba berpapasan dengan R2 sehingga beliau, Pak Jumadi sendiri, pengemudi R4, mengalihkan setirnya sehingga masuk ke dalam parit di jembatan gantung. Pengemudi yang selamat mengalami luka ringan di bagian kaki dan paha akibat terkena pecahan kaca mobil. Banyaknya warga yang ingin melihat peristiwa ini membuat arus lalu lintas di lokasi kejadian macet. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla menangkap kapal asing pencuri ikan di kawasan perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau dini hari tadi. Untuk mengelabui petugas, kapal ini diberi bendera Indonesia. Penangkapan dilakukan oleh kapal negara Tanjung Datu 301 yang dikomandani Kolonel Arif Rahman. Untuk mengelabui petugas, kapal ikan asing itu sengaja menggunakan bendera Indonesia. Namun setelah diperiksa, kapal bernama BT 95212 TS ini ternyata berisi 10 anak buah kapal dan nahkoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam.
Mereka juga tidak disertai dokumen lengkap. Dalam palka ditemukan muatan berupa tangkapan ikan campuran dengan berat sekitar 2 ton serta potongan sirip hiu yang telah dikeringkan. Sebelum dibawa ke pangkalan Laut Ranai, seluruh awak kapal diperiksa kesehatannya sebagai standar protokol kesehatan. Kita kembali ke ibu kota, pemirsa. Pasca tawuran, polisi berjaga-jaga di permukiman kawasan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. Hingga kini penyebab tawuran yang merusak gerobak pedagang masih diselidiki. Tawuran sekelompok pemuda yang terjadi di Jalan Bekasi Timur 4, Cipinang Besar Utara, Jatinegara Jumat malam terekam kamera pengawas dan kamera ponsel warga. Gerobak pedagang dan fasilitas umum dirusak, barang pedagang pun diambil. Pasca tawuran, polisi berjaga-jaga di sekitar lokasi. Aksi tawuran sudah 7 kali terjadi di kawasan ini. Polisi masih selidiki penyebab tawuran dengan mengumpulkan bukti dan pemeriksaan sejumlah saksi. Sementara ini kita lagi mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah terjadinya tawuran, termasuk CCTV, termasuk kita juga sudah memanggil dari masing-masing ketua RW. Polisi bersama masing-masing ketua RW di wilayah Cipinang Besar Utara bermusyawarah untuk mencegah warga terlibat dalam tawuran. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Penemuan mayat di dalam sumur sempat membuat heboh masyarakat Desa Noel Baki, Kecamatan Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Korban sebelumnya menghilang sejak 2 hari yang lalu. Tim Basarnas dan pihak kepolisian sigap merespon penemuan mayat dalam sumur di Desa Noel Baki, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Proses evakuasi mayat berlangsung dramatis karena diameter sumur yang kecil dengan kedalaman 12 meter. Korban merupakan warga Kecamatan Kupang Tengah berusia 59 tahun yang sudah menghilang sejak 2 hari yang lalu. Korban ditemukan saat tetangganya hendak menarik air di sumur dan lantas melihat ada mayat tenggelam di dalam sumur. Ada tanda-tanda orang yang terjatuh di dalam sumur dan dilaporkan kepada kami. Kemudian kami segera tindak lanjuti dengan mengirimkan personil dan peralatan dan kami laksanakan evakuasi. Cukup memakan waktu mengingat posisi si korban sendiri ini agak sulit untuk kita stabilkan. Kekhawatiran adalah apabila pengikatan kami tidak baik, korban bisa melorot atau kemudian juga bisa masuk ke dalam kondisi yang tidak baik untuk kondisi korban. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kupang untuk otopsi agar dapat memastikan penyebab kematian korban. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Sebuah truk pasir hanyut terbawa banjir lahar dingin di Lumajang, Jawa Timur. Banjir terjadi usai hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah di sekitar Gunung Semeru. Sebuah truk hanyut terbawa luapan banjir lahar dingin di Dusun Sumbesari, Lumajang, Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi setelah hujan mengguyur wilayah di sekitar Gunung Semeru sejak Sabtu pagi. Selain luapan banjir, kepulan asap solvatara atau gas oksida belerang juga terjadi. Peristiwa ini menjadi tontonan warga dan petugas. Namun BPBD Kabupaten Lumajang menghimbau warga untuk waspada dan menghindari aliran sungai mengantisipasi banjir lahar dingin. Kami pemerintah Kabupaten Lumajang tetap mengedukasi masyarakat untuk melakukan evakuasi, mengajak mengungsi ke tempat yang aman apabila dirasa ada curah hujan yang agak lebat, kemudian apabila ada tanda-tanda dari pos Gunung Sawur yang memang mengharuskan para masyarakat atau warga terdampak untuk mengungsi. Musim penghujan di sekitar Gunung Semeru dinilai membantu mendinginkan lahar panas, tetapi meningkatkan kewaspadaan terhadap banjir lahar dingin di sekitar aliran sungai. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucuk Danartono, iNews melaporkan.
9 rumah rusak akibat tanah bergerak di Banjarnegara, Jawa Tengah. Lantai rumah warga bahkan amblas hingga 2 meter. Kerusakan akibat tanah gerak di Desa Suwidak, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah terlihat pada bagian dinding dan lantai rumah yang amblas sedalam 2 meter. 112 warga memilih mengungsi karena rumah mereka berada dekat tebing yang longsor akibat tanah bergerak. Curah hujan tinggi juga membuat akses jalan desa terhambat. BPBD mencatat 9 rumah rusak dan 40 lainnya terancam longsor. Kalau yang pengungsi yang tetap itu 36 kakak, 112 jiwa. Kemudian tadi malam ada gerakan tanah lagi yang di bawah yang kemarin terindikasi terancam, mengungsi juga karena ada gerakan arahnya ke perkampungan. Itu ada 26 kakak. BPBD bersama sejumlah organisasi relawan mendirikan pos pantau 1 km dari area tanah gerak. Warga diimbau tetap waspada, terutama saat curah hujan tinggi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Pemirsa, satu jembatan rangka baja penghubung 3 kecamatan di Aceh Utara putus akibat banjir. Tidak hanya menghambat aktivitas warga, penyaluran bantuan untuk korban banjir pun terhambat. Jembatan utama penghubung 3 kecamatan di Desa Darussalam, Aceh Utara, Aceh terputus karena diterjang derasnya banjir. Akibatnya sejumlah desa terisolasi dan aktivitas warga pun lumpuh. Jembatan ini menjadi penghubung 3 kecamatan, Kecamatan Meruh Mulia, Kecamatan Tanah Luas, dan Kecamatan Geredung, Pase. Kecamatannya, karena kalau melalui lewat Pakam itu terlalu jauh dan nggak mungkin, dan jalannya pun harus diperbaiki lebih dahulu. Aktivitas anak sekolah pun terganggu. Penyaluran logistik terpaksa menggunakan perahu karet BPBD. Dari Aceh Utara, Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. Petugas kepolisian sektor Durensawit bersama tim pemburu COVID-19 kembali bubarkan kerumunan di sejumlah tempat yang berada di kawasan Durensawit, Jakarta Timur malam tadi. Meski petugas kerap memberi peringatan, namun sejumlah warga masih mengabaikan protokol kesehatan. Satu persatu tempat yang dijadikan berkumpulnya warga didatangi oleh petugas kepolisian sektor Durensawit bersama tim pemburu COVID-19. Salah satunya di kolong flyover Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sejumlah warga yang berkumpul langsung dibubarkan petugas. Mereka diminta untuk pulang ke rumah masing-masing. Selain tidak menjaga jarak, beberapa di antaranya juga masih ditemukan tidak mengenakan masker. Mereka berdalih lantaran bosan berada di rumah. Beberapa tempat makan juga didatangi petugas untuk diberi peringatan agar membatasi jumlah pengunjung. Petugas menyayangkan masih ada warga berkumpul dan berpotensi melanggar protokol kesehatan. Ada beberapa titik yang kemudian kami bubarkan karena kami nilai tidak mematuhi protokol kesehatan dan dikhawatirkan dapat menimbulkan klaster baru untuk penyebaran COVID-19. Kami himbau, kami harap pada seluruh warga masyarakat Durensawit agar mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, kemudian cuci tangan, dan memakai masker. Petugas menegaskan agar seluruh warga dapat mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan guna menekan angka penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Rizik Syihab menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.